Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardina Nugraha dari kelas 10H. Kali ini saya akan membacakan PPT tentang teks anekdot yang sudah saya buat. Teks anekdot. Pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu, menghibur, dan biasanya menyindir suatu keadaan atau tokoh. Isinya sering berupa kejadian nyata yang dibumbui humor. Teks anekdot adalah cerita singkat yang mengandung humor atau kelucuan sekaligus memiliki kritik atau sindiran atau pesan tertentu yang biasanya ditunjukkan pada fenomena sosial, tokoh terkenal, ataupun peristiwa sehari-hari. Yang kedua adalah ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot yang pertama adalah bersifat lucu dan menghibur. Yang kedua, mengandung kritik atau sindiran. Yang ketiga, tokoh sering berasal dari kehidupan nyata. Yang keempat, ceritanya singkat dan padat. Dan yang kelima, kadang terasa tidak masuk akal tapi mengandung adanya makna. Selanjutnya kita bakal membacakan tentang struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstraksi. Bagian pembuka berfungsi memberi gambaran awal tentang isi cerita. Biasanya berupa 1 atau 2 kalimat singkat. Contohnya, suatu hari seorang siswa datang terlambat ke sekolah. Yang kedua adalah orientasi. Pengenalan tokoh, tempat, dan situasi mengantarkan pembaca ke suasana cerita. Contohnya, di kelas, guru sudah menunggu dengan wajah yang serius. Yang ketiga ada bagian krisis. Bagian krisis adalah puncak cerita, berisi masalah unik atau mengejutkan. Disinilah letak kelucuan atau sindiran mulai muncul. Contoh, ketika ditanya alasan terlambat, siswa malah menjawab dengan polos, "Saya jalan kaki, Bu." Yang keempat ada reaksi. Respon atau tokoh terhadap krisis yang terjadi. Bisa berupa jawaban, tindakan, atau reaksi yang tidak terduga. Contoh, guru terdiam lalu tertawa mendengar alasan tersebut. Yang terakhir adalah koda. Tapi koda ini opsional. Penutup cerita bisa berisi simpulan, pesan, atau kembali ke suasana awal. Contohnya, akhirnya siswa itu tetap dihukum, tapi seluruh kelas ikut tertawa. Selanjutnya ada tujuan teks anekdot. Tujuannya yang pertama adalah menghibur, memberi kelucuan atau humor agar pembaca pendengar merasa terhibur. Yang kedua, menyampaikan kritik, menyindir suatu kondisi, kebijakan, atau perilaku dengan cara halus dan jenaka. Yang ketiga adalah menyadarkan, memberi pesan moral agar orang lain lebih peka terhadap masalah sosial atau kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah membangun refleksi diri, membuat orang berpikir ulang tentang sikap atau peristiwa yang telah terjadi. Yang kelima adalah sebagai sarana komunikasi secara tidak langsung. Kritik atau nasihat disampaikan tanpa menyinggung secara langsung, sehingga lebih mudah diterima. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Kalimat langsung. Yang pertama ada kalimat langsung. Banyak menggunakan percakapan dialog antar tokoh. Contoh, guru, kenapa kamu terlambat? Yang kedua adalah kalimat perintah, tanya atau seru, untuk menambahkan kesan lucu dan ekspresif. Contoh, cepat duduk, kok bisa begitu sih? Yang ketiga ada kata kerja, menggambarkan tindakan tokoh. Contohnya, datang, menjawab, tertawa, menunggu. Yang keempat ada kata keterangan waktu, menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi. Contoh, suatu hari, pagi itu, atau kemarin. Yang kelima adalah bahasa yang lugas dan kadang tidak masuk akal. Cerita dibuat ringan, lucu, bahkan absurd, tapi tetap ada maknanya. Yang keenam, mengandung unsur sindiran atau kritik. Bukan hanya lucu, tapi juga menyampaikan pesan. Sekian presentasi pembacaan PPT dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.